Selamat malam, Shalom. Saya percaya salah satu cara terbaik untuk kita menutup tahun atau kita mengakhiri tahun adalah dengan kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita menemukan Tuhan. Kita mengawali tahun 2023 bersama dengan Tuhan, maka kita pun akan mengakhiri 2023 bersama dengan Tuhan juga. Amin. Dan kita mau mengawali 2024 bersama dengan Tuhan, dan kita pun rindu mengakhiri tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan juga. Satu pesan firman Tuhan yang saya rindu bagikan kepada saudara semuanya, kita temukan di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Mari kita membaca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-41, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saya mengajak ibu bapak saudara membaca ayat ini dengan suara keras, tentunya di hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bolehkah sekali lagi kita baca ayat yang ke-13 dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap. Setelah selesai membaca ayat yang ke-13, saya mengajak saudara berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Hitungan ketiga, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya! Haleluya! Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib, Tuhan yang berjanji pasti Tuhan akan genapi. Sebelum kita masuk firman Tuhan, ada satu lagu kami ingin nyanyikan buat ibu bapak saudara. Karena apa yang saya khotbahkan malam hari ini, selain berdasarkan ayat yang sudah kita baca, saya akan mengkhotbahkan penggalan demi penggalan daripada lagu syair rohani ini. Lagu ini berasal dari Kidung Jemaat, lagu yang cukup lama usianya, bahkan mungkin sudah mencapai ratusan tahun. Tapi ketika saya menyanyikan lagu ini memberikan kekuatan kepada saya. Dan lagu ini punya syair sangat indah. Itu sebabnya saya mengajak ibu bapak saudara mencermati setiap pesan, setiap syair penggalan daripada lagu ini. Multimedia bisa tunjukkan teksnya. Kami menyanyikan dulu, nanti kita akan menyanyi bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Boleh jemaat kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak.
karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi dalam bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi dalam bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari sekali lagi. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi dalam bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pujian ini menguatkan kita. Amin. Mau belajar saudara? Silakan duduk, pemain musik, singer, berikan tepuk tangan buat saudara-saudara kita. Haleluya, haleluya. Syair ini indah dan saya tahu kekuatan lagu ini menurut saya justru ada di setiap penggalan bait, di setiap kata, kalimat daripada lagu ini. Lagu ini diawali dengan satu kalimat, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Kita tidak pernah tahu saudara, 2024 akan menjadi seperti apa dalam hidup kita. Bahkan kita tidak tahu dalam konteks yang lebih luas, bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan pemilu, siapa nanti yang akan menjadi presiden, siapa nanti partai yang akan mendominasi, bagaimana nanti wakil rakyat, bagaimana nanti program-program pemerintah. Kita tidak pernah tahu saudara. Dan mungkin beberapa di antara kita cukup khawatir bagaimana nanti kalau pemilu berjalan tidak lancar. Bagaimana kalau nanti terjadi kekacauan. Tentu saja itu bukan harapan dan doa kita. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana nanti kondisi negara kita, bagaimana perekonomian Indonesia, dan dampaknya apa bagi usaha kita. Kita juga tidak pernah tahu. Itu dalam konteks yang luas saja kita tidak tahu. Demikian pula halnya apa yang akan terjadi buat kita di tahun yang akan datang, tidak ada satu orang pun yang tahu. Kita tidak pernah tahu seandainya Tuhan mungkin membawa kita masuk di dalam pengalaman lembah. Doa saya, Anda di tahun yang akan datang mengalami bagaimana Tuhan membawa Anda naik lebih tinggi. Tetapi saya juga tidak menggaransi kepada Anda semuanya bahwa Anda lepas dari yang namanya pengalaman lembah. Saya pun kalau ditanya, saya ingin tahun yang akan datang semuanya lancar, semuanya baik. Usaha diberkati, pelayanan diberkati, anak-anak juga diberkati oleh Tuhan, tidak ada masalah apapun. Kalau saya ditanya, tentu saya akan menjawabnya demikian. Tetapi terus terang saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya 2024 seperti apa. Saya tidak pernah tahu apakah nanti saya diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit juga. Sejujurnya saya juga tidak tahu. Tetapi justru karena kita tidak tahu, itu adalah hal yang baik buat kita. Ketidaktahuan kita justru membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya tahu segalanya. Orang bisa prediksi segalanya. Tapi justru karena kita tidak tahu, maka semuanya membuat kita berharap kepada Tuhan. Namun saya ingin tegaskan sekali lagi kepada saudara,
Benar, kita tidak tahu hari esok. Tapi hari ini dengar baik-baik. Jangan pernah kekhawatiran menyandera hidup Anda. Anda tidak pernah tahu hari esok, saya tidak tahu hari esok. Tapi kita tegaskan malam hari ini, jangan pernah hidup di dalam ketakutan dan di dalam hidup kekhawatiran. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan iman. Tuhan membangkitkan keberanian di dalam diri kita. Benar bahwa syair ini diawali dengan kata, tak ku tahu hari esok. Namun berita selanjutnya adalah, namun langkahku tegap. Saudara tidak tahu hari esok, betul? Tapi pastikan langkahmu tegap. Yang percaya katakan amin. Saudara yang ada di sebelah sini, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tahun depan kita tidak tahu. Jangankan tahun depan, bulan depan saja kita tidak tahu. Jangankan bulan depan, minggu depan kita juga tidak tahu. Bahkan besok pun kita tidak pernah tahu. Tapi sekalipun tidak tahu, pastikan langkah kita tegap. Amin. Tidak ada yang tahu akan hari esok, tapi pastikan langkah kita tegap. Lalu kemudian penggalan yang kedua, penggalan ini sangat dalam. Bolehkah bantu saya multimedia cuplikan penggalan kalimat yang kedua? Kalau kalimat yang pertama, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Penggalan yang kedua, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Indah. Surya, matahari, dianggap benda penerang yang punya kekuatan tertentu. Dianggap punya power tertentu. Bahkan surya, bahkan matahari dianggap menjadi bagian daripada proses kelangsungan alam ini berlangsung. Surya atau matahari membuat tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan baik. Pepohonan bisa tumbuh dengan baik. Proses asimilasi dan kemudian selain bertumbuh, selain bertunas, maka tanaman itu juga berbunga dan akhirnya berbuah. Semuanya tidak lepas dari yang namanya surya atau matahari. Makanya tidak heran toko pakai nama matahari. Kalau tidak matahari, pakai yang namanya surya. Di Solo saja, Anda ketik saja toko surya, banyak sekali. Bahkan ngerokok pun ternyata surya mereknya. Yang tahu Anda ngerokok ya. Surya dipakai di mana-mana, saudara. Nama surya juga banyak. Selain itu, logo matahari, logo surya, sun banyak di mana-mana. Karena memang penggambaran matahari itu sedemikian kuat. Budaya Mesir, mereka punya kepercayaan dengan yang namanya dewa matahari. Budaya Jepang, mereka punya kepercayaan dengan yang namanya dewa matahari. Buat mereka matahari itu segalanya. Tapi lagu ini bagus sekali. Karena kalimat yang kedua, bukan surya kuharapkan. Karena surya akan lenyap. Selain lenyap dalam arti yang sebenarnya. Karena satu kali bumi pasti berlalu. Matahari atau surya pasti akan lenyap. Sebab Tuhan sendiri yang akan menjadi surya bagi hidup Anda dan saya. Tuhan yang akan menjadi penerang buat kita. Tapi juga misalnya hari ini saja. Pagi hari Anda dapat sinar matahari. Tapi itu berhenti ketika sore hari tiba, bukan? Malam tiba, matahari sudah tidak kelihatan lagi. Benar kata lagu ini, kita tidak perlu mengharapkan surya, karena surya akan lenyap. Surya mungkin berbicara soal apa yang selama ini kita begitu andalkan. Surya berbicara soal kekuatan kita. Surya berbicara soal aku masih muda, aku sehat, aku kuat. Surya berbicara soal aku sekolah dengan baik, aku cakap, aku punya pengetahuan yang mumpuni. Surya berbicara soal mungkin kita punya orang tua yang mampu, kita punya orang tua yang kaya.
Kita berpikir masa depan saya pasti cerah. Orang tua saya kaya, bisa membiayai saya sekolah tinggi, membiayai saya, memodali saya untuk saya punya usaha dan seterusnya. Mungkin juga Anda berkata, saya punya koneksi yang banyak. Bagi beberapa orang itu menjadi surya di dalam hidupnya. Tapi hari ini saya ingatkan kepada saudara, bagaimanapun juga surya bisa lenyap. Bahkan orang tua, izinkan saya kasih pesan kepada Anda, orang tua demi orang tua. Surya itu bisa lenyap loh. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Orang tua seringkali berharap kepada anak. Salah tidak? Jawabannya tentu saja tidak. Karena pada umumnya orang tua punya mindset. Saya akan besarkan anakku, saya akan sekolahkan yang terbaik, saya akan fasilitasi yang terbaik. Harapannya satu, nanti di masa tua, anak yang akan gantian memelihara kita. Anak yang peduli dengan kita, anak yang mengurus kita. Saya rasa harapan orang tua mungkin seperti itu. Dan mungkin dalam konteks pada umumnya saya tahu, mungkin tidak ada yang salah kalau kita menaruh harapan seperti itu. Tapi bolehkah saya mengatakan beberapa fakta? Berapa banyak orang tua susah-susah membesarkan anak, mendidik anak, memfasilitasi anak. Tapi begitu anaknya menjadi besar, anak lupa dengan orang tuanya. Halo, pernah enggak yang seperti itu? Orang tua begitu care dengan anaknya, mengorbankan semuanya untuk anak. Tapi begitu anak sudah mapan, sudah kaya, sudah sukses, lupa dengan orang tuanya. Maaf ya, kadangkala merasa bahwa anaknya memberikan sesuatu kepada orang tuanya, lalu kemudian jadi alih fungsi. Orang tuanya jadi babysitter untuk anaknya. Maaf loh saudara, ini bukan Anda maksudnya. Saya cerita ada yang seperti itu. Karena merasa sudah menghidupi, merasa sudah menggaji. Yang lebih parah lagi, saya menemukan banyak orang anak, maaf, kurang ajar dengan orang tuanya. Bentak-bentak orang tuanya, suruh sana sini orang tuanya. Karena merasa bahwa dia yang menghidupi orang tuanya. Salahnya siapa? Saya mengingatkan saudara, bahkan orang tua pun jangan taruh pengharapanmu kepada anakmu. Salah satu alasan mungkin loh ya, kenapa Tuhan minta Ishak daripada Abraham. Mungkin Abraham waktu itu menggantungkan seluruh pengharapannya kepada Ishak. Begitu Ishak lahir, mungkin semuanya hanya fokus kepada Ishak. Termasuk janji Allah, pengharapannya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi dia fokuskan kepada Ishak. Itu sebabnya Tuhan minta Ishak dari hidup Abraham. Bukan salah Anda merawat cucu, bukan itu poinnya. Bukankah nanti saya pun sangat pengen kok gendong cucu. Doakan cepat saudara. Nah cepat itu kan relatif saudara ya. Mana orang tua yang enggak pengen saudara? Ayo jujur, orang tua pengennya apa sih? Anak berhasil, anak mapan, anak punya pasangan, anak menikah. Saya dan istri akan sering-sering main dengan anak. Itu harapan orang tua kan? Nggak ada yang salah saudara jaga cucu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah saudara anterin cucu kemana-kemana, nggak ada yang salah. Karena saya pun satu kali saya akan lakukan itu. Tenang nak. Tapi mindsetnya adalah bukan seolah-olah si anak, maaf loh ya, mentang-mentang sudah bayar orang tuanya, hidupi orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak bekerja, sudah tidak lakukan sesuatu untuk penghasilannya setiap hari. Lalu anak perintah sana sini orang tuanya, lalu anak bentak kalau orang tuanya lakukan kesalahan. Sudah rawat cucunya baik,
Lalu kemudian ketika keliru sedikit, salah itu. Namanya biasa mbah, kakek, nenek, engkong, emak. Apa yang cucu minta kan biasanya dikasih kan. Begitu salah sedikit dibentak-bentak. Wow saudara, itu menyakitkan. Makanya kalau kami loh saudara, kami belajar, kami akan care dengan keluarga. Saya akan care dengan cucu. Tapi saya tidak akan gantungkan hidup pengharapan saya kepada anak saya. Saya yakin kok 100% anak saya mesti ngerti kami. Pasti. Karena kami belajar mendidik dengan pola firman Tuhan. Pasti itu. Betul nggak Brian? Disaksikan Tuhan dan di hadapan jemaat. Supaya ini juga direkam. Saudara ya. Ini kan jejak digital tidak pernah bisa hilang. Saya yakin 100%. Kami kenal anak-anak kami, pasti ngerti kami. Tapi sekali-kali kami tidak akan pernah gantungkan hidup kami kepada anak kami. Kalau kepada anak saja jangan pernah taruh pengharapanmu. Apalagi kepada temanmu, apalagi kepada sahabatmu, apalagi kepada keluarga besarmu. Mungkin orang yang paling Anda taruh pengharapan, orang itulah yang justru paling mengecewakan Anda. Kenapa? Surya akan lenyap. Karena itu bukan surya yang kita harapkan. Surya akan lenyap. Dan penggalan kalimat yang ketiga. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tidak gelisah, tidak takut akan masa menjelang. Itu artinya masa depan. Kenapa kita tidak perlu takut akan masa depan? Kenapa kita tidak perlu takut dengan yang namanya hari esok? Bukan karena kita punya sesuatu yang kita harapkan. Sebab bukan surya yang kita jadikan pengharapan. Karena kita tenang sebab kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja, Sahabat, Bapa dalam hidupmu. Tenanglah jiwamu, tenanglah jiwaku. Ketenangan kita hanya datang karena kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk kita bersandar. Anda bersandar dengan Yesus, Anda akan tenang. Amin, saudara. Kalau Anda sakit, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Bukan saya berkata tidak boleh punya dokter pribadi, bukan. Tapi kadang-kala dokter itu sangat terbatas dalam banyak hal. Dokter bukankah belum tentu bisa menyembuhkan? Tidak bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan. Jangan taruh pengharapanmu atas dokter. Jangan taruh pengharapanmu atas apa yang engkau punya. Saya tahu saudara, bukan saya menyangkal. Kalau kita punya uang, itu memang lebih fleksibel. Saya tahu, saya mengerti. Saya juga ngalami. Kalau punya uang lebih fleksibel. Mau kemana-mana lebih fleksibel. Hujan, gak kehujanan. Panas, tidak kepanasan. Saya tahu, kalau punya uang kita lebih dimudahkan. Kalau kita punya uang, kita bisa sekolahkan anak. Sekolah yang bagus, sekolah yang tinggi. Kalau punya uang, seandainya Tuhan izinkan sakit, kita bisa pilih rumah sakit yang baik. Kita bisa tebus obat yang mahal, saya tahu. Tapi sekali-kali jangan jadikan uang seolah-olah itu mati hidupnya Anda terletak pada uang yang Anda punya. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-31 dikatakan seperti ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir itu simbol kekuatan. Mesir itu simbol kemajuan peradaban budaya waktu itu. Mesir itu simbol segala-galanya. Tapi Tuhan berkata celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan.
Yeremia sekali lagi juga mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati, begitu Anda andalkan kekuatanmu sendiri, Alkitab menulis terkutuklah orang itu. Dan ketika kita menjauh dari Tuhan, terkutuklah orang itu. Berikutnya dikatakan, ia akan seperti lemak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bukankah kita rindu 2024 menjadi tahun yang baik buat kita? Keadaan yang baik, kesehatan yang baik, perekonomian yang baik, rumah tangga keluarga yang baik. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, menjauh daripada Tuhan, terkutuklah orang itu. Demikianlah kata firman Tuhan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tiada berpenduduk. Bahkan tidak ada kehidupan di sana. Sebab apa? Tanahnya terkutuk. Itu terjadi kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan surya. Pastikan Tuhan menjadi satu-satunya tempat yang kita harapkan. Berjalan bersama dengan Yesus, amin. Dan lihatlah setiap hari Tuhan menyatakan anugerah demi anugerah buat hidup kita semuanya. Tahun 2024, tema gereja kita, dan sekaligus ini menjadi tema yang sama dengan GBI. Kita punya tema bagaimana memiliki iman yang teguh berpusat pada Kristus. Miliki iman yang teguh. Saya rasa ini tema yang kuat buat kita semuanya. Kita rindu 2024. Apapun yang terjadi, hatimu tetap teguh. Amin. Hatimu tetap tenang. Amin. Nah, mungkin Anda bertanya kepada saya, bagaimana Pak supaya hati saya teguh? Gampang saudara. Nempel saja dengan Tuhan. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Tidak harus Anda jadi pintar. Nempel saja dengan Tuhan. Karena seringkali Tuhan berkata, aku cari orang yang sederhana. Bahkan orang yang bodoh mempermalukan mereka yang berhikmat. Orang-orang yang dianggap sepele, tapi justru Tuhan bisa pakai dengan cara yang ajaib. Andalkan Tuhan dan lihat kebaikan Tuhan. Amin. Mau lihat kebaikan Tuhan? Anda tahu nggak yang disebut dengan red car theory? Siapa pernah dengar ini? Red car theory, pernah dengar nggak? Teori mobil merah. Belum pernah dengar ya? Yuk, kita coba tes simulasi sama-sama teori ini. Teori mobil merah. Saya tanya kepada Anda dan tolong dijawab. Sepanjang perjalanan Anda dari rumah menuju gereja ini, atau mungkin sepanjang dari pagi sampai sore hari ini Anda berada di jalan raya, berapa jumlah mobil merah yang Anda temui? Tapi jujur loh saudara, Anda ketemu berapa? 1, 2, ada yang 1, ada yang 2, 3 ada? Yang jujur? Enggak ya? 4, nah, 3 aja enggak Pak, apalagi 4. Mentok 2, karena saya lihat jawaban dari jemaat 2. Siapa yang hari ini tidak lihat mobil merah, tolong angkat tangan. Enggak apa-apa saudara, ini tidak menentukan Anda masuk surga atau tidak. Siapa yang tidak lihat kalau ada mobil merah berpapasan dengan Anda, berada di samping Anda, sedang parkir di jalan, siapa yang tidak lihat? Banyak ya? Tidak lihat kan? Seandainya saya berkata kepada saudara, besok pagi sampai malam, jumlah mobil merah yang Anda lihat, Anda akan dapat poin sebesar Rp100.000 per mobil merah yang Anda lihat.
menurut Anda, kira-kira besok lihat mobil merah enggak? Halo? Lihat. Berapa? 1? Anda kira-kira akan lihat jumlahnya berapa? 2? 5? Kalau ada tawaran seperti ini, saya yakin besok Anda konvoi terus. Anda akan muter Solo terus. Anda akan amati setiap mobil yang melintasi Anda. Begitu mobil merah, Anda foto. Set. Anda capture. Anda foto. Anda foto. Anda foto. Anda akan masuk susuri mall demi mall. Anda lewat mobil merah, Anda foto. Mobil merah, Anda foto. Kalau tidak, Anda mungkin tidak perlu melakukan itu. Anda berkendara saja karena Anda notice setiap mobil merah 100.000. Mobil parkir. Karena Anda aware. Itu yang membedakan. Yang pertama tadi semuanya berlalu begitu saja. Tapi yang kedua ini karena Anda aware. Anda melihat. Kasus yang pertama, Anda tidak lihat mobil merah, bukan berarti mobil merah tidak melintasi di depan Anda. Bukan berarti bahkan mobil merah ada di depan Anda persis. Hanya gara-gara kita tidak notice, itu disebabkan kita tidak aware dengan yang namanya mobil merah. Makanya ada teori mobil merah. Mau enggak 2024 Anda teguh punya iman. Anda kuat dalam segala keadaan. Saya bagikan hal yang sederhana. Setiap hari lihat kebaikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Bahkan Anda boleh lakukan ini. Menjelang Anda tidur di malam hari, Anda catat. Atau mungkin Anda tidak perlu tunggu malam hari. Begitu Anda mengalami kebaikan Tuhan, catat. Begitu Anda mengalami kebaikan Tuhan, catat. Saya yakin kok, satu hari itu Anda akan mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kalau Anda tidak aware, Anda tidak akan catat. Dan Anda hanya akan melihat banyak hal buruk sepanjang hari itu. Beberapa pengalaman kecil bagi banyak orang berkata, itu mah kebetulan. Tapi orang yang aware dengan kebaikan Tuhan akan berkata, tidak. Itu kebetulan yang disengaja. Tuhan berada di balik semua kebetulan itu. Amin. Saya ini atau kami ini merasa sangat dispesialkan. Kalau urusan dalam perjalanan. Saya tadi ditanya jemaat, saya sempat cerita ke 1-2 orang jemaat. Bagaimana perjalanan ke Jakarta, kami kemarin liburan ke Jakarta, saudara, sehabis Natal. Mencarikan kira-kira besok tempat kosnya anak saya seperti apa, lingkungan BSD seperti apa, dan seterusnya. Dan perjalanan anugerah Tuhan lancar. Ketika kami berjalan, selalu kok lihat berlawanan arah, macetnya luar biasa. Tapi begitu anak raja lewat, semuanya dibuatkan jalan, saudara. Perjalanan lancar, pulangnya super lancar. Ketika kami keluar dari Tangerang, masuk ke Jakarta, dan kalau Anda pernah pergi ke Jakarta, itu kan ada 2 jalan tol utama. Jalan atas atau lewat jalur layang, yang MBZ itu, ya, Muhammad bin Zayed gitu ya, kalau tidak salah loh ya. Dan jalur bawah, ini jalur yang lama. Ketika kami perjalanan pulang, saya lihat di Videotron besar-besaran tertulis untuk jalan MBZ itu ditutup, dialihkan lewat jalur bawah. Anda bisa bayangkan itu kan jam macet, jam mudik, dialihkan ke bawah itu artinya 2 dijadikan 1. Kan ceritanya seperti itu. Tidak dialihkan saja padat, apalagi 2 dialihkan 1. Saya tidak bicara ke anak saya yang setir waktu itu. Dia pecahkan rekor, berangkat pulang Solo sampai Tangerang. Dia katanya mau
pecahkan rekor, pulang kembali PP dia yang setir. Tapi sampai Semarang saya ganti saudara, karena dia malam ada janjian sama temennya gitu. Ya udah saya ganti, rekornya belum pecah gitu ya. Dia setir, dia enggak tahu, tapi saya tahu dalam hati, wah ini bisa macet parah ini. Karena kemarin Bu Mary cerita ke saya perjalanan Bogor ke Solo itu 20 jam. Dan lewat jalur layang ya, MBZ juga ya macetnya di situ. Saya membayangkan, wah ini macet ini. Tapi sekali lagi anak raja lewat harus diberi prioritas, amin. Di jalur persimpangan antara jalur bawah dan jalur yang MBZ ini, jadi ada 3 mobil saudara, mobil pertama, mobil kedua, mobil ketiga, mobilnya kami. Dan kami lihat mobil polisi berhenti dan polisi keluar sedang menyingkirkan kon-kon pembatas jalan, disingkirkan. Sehingga 3 mobil ini bisa masuk ke jalan MBZ. 2 mobil di depan saya beruntung karena jadi full ridernya anak raja yang sedang lewat saudara. Bayangkan itu jalan sepi gitu. Kenapa? Karena semula kan ditutup. Jadi lancar padahal di GPS warnanya merah. Dan betul ketika persimpangan ketemu lagi dengan jalur yang ada di bawah. Jalur yang di bawah padatnya luar biasa. Tapi kami jalur layang lancarnya luar biasa. Orang berkata itu kan kebetulan Pak. Betul enggak? Anda kan gitu kan sinis kan, apalagi yang kemarin macet itu kan. Itu kebetulan itu. Aku kan ya anak raja. Urapannya sedikit berbeda gitu ya. Enggak lah, enggak. Ya macet-macet aja gitu ya. Tapi kalau saya sih selalu mengatakan kepada diri saya, Tuhan itu spesialkan. Anda mau lihat itu kebetulan atau Anda mau lihat itu kebaikan Tuhan. Kan pilihan buat kita. Saya pernah cerita enggak? Saya lupa ya. Bukankah tahun lalu kami liburan ke Bali, lagi-lagi anak raja itu dispesialkan, sekalipun dengan cara tidak terduga. Pulang dari Bali menuju dari Banyuwangi, seberang, lalu kemudian hendak masuk Probolinggo itu kan lewat tol saudara. Sampai di daerah Besuki atau daerah manalah itu. Ya tiba-tiba saya itu, yang setir saya waktu itu. Saya setir, saya itu sebetulnya heran loh. Itu mobil ngapain kok semuanya belok kiri gitu. Saya enggak notice saudara, benar-benar saya enggak paham gitu ya. Ya kalau saya jalan lurus ya saya lurus saja kan gitu kan. Semuanya belok kiri. Ya saya enggak tahu kenapa, apa ada tempat menarik gitu ya. Macet belok kiri, saya lurus. Dan semakin jalan lurus saya seneng, tapi juga sedih dan takut gitu. Saya batin loh. Ini kita ini jalan lurus, kok seolah-olah mobil ini sendirian. Jadi tidak ada mobil di depan saya yang arah berlawanan, ada enggak ya? Saya lupa, ada atau tidak. Tapi yang pasti jalur saya ini enggak ada mobil satupun. Jadi saya sempat tanya kepada istri saya dan anak saya, kok aneh ya, kok sepi ya? Tidak biasanya tumben sesepi ini. Lalu kemudian saya baru ingat, jangan-jangan mereka semuanya tadi belok karena ada sesuatu. Nah saya kan tidak tahu. Maka tetaplah terlanjur basah, ya sudah saudara. Yang terjadi, terjadilah. Benar saya cepet banget, kenceng banget, orang sepi tidak ada apa-apa. Biasanya rame kan itu. Tibalah saya di satu jembatan. Yang mana rupanya jembatan itu ada kecelakaan, yang mana bisnya itu melintas miring menutup jembatan itu. Saya baru ngeh, wow ini yang buat macet. Tapi sekali lagi anak raja lewat, tolong diprioritaskan saudara. Ya saya tetap maju saja. Dan tiba-tiba ada orang lokal yang kasih arahan kepada saya. Bisa masuk om gitu ya. Nah, rupanya saya ukur, mepet banget. Ini kalau mobil saya sedikit lebar saudara, mungkin tidak bisa masuk.
dengan hati penuh deg-degan saudara. Saya dikasih tanda, diarahkan, dikasih aba-aba untuk melintasi itu, mepetnya luar biasa. Tapi bisa masuk juga. Jadi masuknya lancar, keluar daripada kecelakaan itu juga super lancar. Baru nun jauh di sana, mobil-mobil yang di sebelah kiri itu baru nongol keluar. Anda berkata, kebetulan? Bejo kuwi Pak, jangan seneng Pak. Bejo itu. Anda berkata bejo, saya berkata ini anugerah. Amin. Tadi saya ngobrol dengan satu anak muda saudara. Ya. Dia cerita sedang merintis usaha, usahanya bagus, luar biasa, percepatannya luar biasa. Dan kemudian dia menceritakan, Om, kami ini punya barang itu 12 ton Om. Ya, ini remuan gitu. Remuan ini dijual kemana-mana enggak bisa Om, enggak laku. Hari pertama ditawarkan enggak laku. Hari kedua ditawarkan enggak laku. Yang pertama karena remuk, yang kedua jumlahnya 12 ton. Nah 12 ton ini yang mungkin bisa terjual, tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama, yang cukup panjang. Lalu kemudian anak muda ini lakukan ini. Dia berdoa supaya hasil bumi ini laku terjual. Setelah doa amin, dia cerita ke saya, Om, ajaibnya adalah 5 menit kemudian 12 ton ludes. Ajaibnya lagi yang beli bukan 1 orang, yang beli 3 orang. Aneh enggak? 3 orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dalam kurun waktu 5 menit itu. Saya tanya, ini kebetulan enggak? Kalau 1 orang Anda masih berkata, kebetulan itu Pak, ya pasnya 5 menit setelah dia doa. Tapi mengumpulkan 3 orang pembeli yang berbeda dalam rentang waktu hanya 5 menit. Saya berkata dan dia pun berkata, kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Anda mau tahun depan hidupmu penuh dengan kekuatan? Lihat kebaikan Tuhan. Kecil-kecil enggak apa-apa. Kalau perlu catat itu. Kalau orang Israel punya budaya saudara, kebaikan Tuhan dicatat. Bahkan di beberapa tongkat dicatat. Tujuannya apa? Supaya selalu ingat Tuhan itu baik. Di masa engkau lemah menghadapi tahun depan, kalau engkau lihat kebaikan Tuhan yang kecil-kecil ini, engkau akan tangguh, engkau akan tahu Tuhanmu hidup. Amin. Tidak usah takut dengan hari esok. Jangan andalkan surya, karena surya akan lenyap. Andalkan Tuhan, jiwa kita teguh dan tenang. Mari kita sambut tahun depan dengan penuh keyakinan Allah yang kita sembah. Allah yang ajaib. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.